teman-teman banyak orang komplain ya ketika aturan mengenai penghapusan sanksi itu ternyata sedikit menjebak atau tidak jelas atau orang merasa seharusnya ditambah lagi dong pengurangan sanksinya, kenapa cuman dibatas-batasin seperti itu gitu ya. Padahal konteksnya sendiri masih error, masih kacau balau. Semakin hari bukannya semakin bagus tapi semakin rusak ya. Ini gue kasih berita dari DDTC ya. DDTC News adalah portal berita yang paling terpercaya di Indonesia teman-teman ya, di dunia perpajakan. Cortex masih terkendala katanya, pengusaha minta hapus sanksi diperpanjang dong ya, tanggal 6 Maret nih. Cortex System itu bukannya makin bagus ya, makin banyak kendala teknis hingga Maret ini. Karenanya pengusaha meminta otoritas memperpanjang masa transisi. Topik ini menjadi salah satu topik bla bla bla. Harian Kompas bahkan ya mengangkat isu ini salah satu pemberitaan utamanya ya. Pemerintah sebelumnya menetapkan masa transisi sampai 31 Maret. Selama masa transisi ada sejumlah relaksasi yang diberikan ya dalam Cap 67 PJ 2025 yang mana cap ini baru terbit nih, baru terbit baru-baru ini teman-teman ya. Kalau emang ini betul masa transisi dan dia tahu ini barang error, harusnya cap ini muncul di Desember dong, ya kan? Tetapi kan cap ini adalah dibikin gara-gara masyarakatnya error ya, masyarakatnya ngamuk gitu. Kalau masyarakat nggak ngamuk, tidak muncul tuh cap seperti ini ya. Lagi pula ingat teman-teman, cap ini adalah bukan dasar hukum dan cap ini melanggar hukum ya. Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Apindo, Sidi Widya Pratama, berharap pemerintah memperpanjang implementasi transisi. Nggak usah berharap, Bu. Minta aja langsung ya. Kirim surat dong Apindo. Berani nggak kirim surat ke DJP, ke Presiden sekalian Pak Prabowo ya. Dengan begitu, kebijakan penghapusan denda dan keringanan tenggat pembayaran serta pelaporan juga ikut diperpanjang. Lebih dari itu, Sidi berharap pemerintah bisa mempercepat perbaikan korteks sistem menyeluruh ya. Dia juga mewanti-wanti agar upaya perbaikan jangan sampai terpengaruh efisiensi anggaran. Perbaikan masa transisi mungkin diperlukan katanya, sebab saat ini masih diperbolehkan menggunakan aplikasi lama e-faktur sehingga belum diketahui pasti nih kendala keadaan Cortex System. DJP belum memberikan tanggapan ya terkait masalah ini ya. Bosnya penyuluhan Ibu Dwi Astuti yang terhormat menyampaikan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keringanan, DJP telah memberikan kebijakan penghapusan sanksi administratif ya. Tetapi bukan kepastian hukum, itu namanya pelanggaran hukum ya. Cap 67 itu adalah pelanggaran hukum karena bukan dasar hukum dan tidak ada di undang-undang juga mengenai hal seperti itu ya. Kemudian ada lagi informasi lain nih, cetakan faktur pajak PDF di Cortex kosong. Kan ini gila, belum pernah terjadi sebelumnya teman-teman ya, tiba-tiba di suatu pagi hari orang mau cetak faktur pajak isinya kosong dong, isinya kosong. Ini tuh masalah back end teman-teman ya. Ini masalah back end coding di belakang dari Cortex ini tuh kacau balau. Coding itu ada jutaan baris, Bos. Ada jutaan baris coding-coding itu, gimana memperbaikinya? Jadi ini barang sudah sampah sesampah-sampahnya, udah nggak ada obat ini barang, gitu ya. Sekarang kan lagi mereka pikirkan bukan yang ngeberesin konteks, yang mereka pikirkan adalah bagaimana untuk menyelamatkan diri dari penjara, gitu loh. Itu yang lagi dipikirin oleh orang-orang ini, gitu. Jadi teman-teman, ini rakyat ini diperlakukan seperti pengemis gitu ya. Jadi, yang salah mereka, tetapi kita masih mengemis. Tolong dong aturan keringanan sanksi dong diperpanjang dong, kita masih mengemis gitu ya. Padahal kita ini rakyat, mereka itu kerja buat kita, teman-teman ya. Lu jangan salah persepsi, teman-teman ya, bukan kebaliknya gitu loh. Yang benar adalah DJP itu adalah pelayan rakyat. DJP, pejabat publik adalah karyawan kita semua. Dan mereka bekerja untuk rakyat. Mereka itu adalah TKI untuk rakyat ya. Ingat Prabowo Subianto itu TKI 1 ya. Bukannya penguasa tetapi TKI 1, mereka kerja untuk rakyat gitu ya. Jadi sekarang gimana solusinya? Nah, menurut gua nggak perlulah kayak Apindo tadi ya, itu cuman omong-omong doang. Kalau berani kirim somasi dong kepada DJP, ya. Siapa tadi Ibu Sidi atau Pak Sidi itu, Apindo, kalau berani kirim somasi kepada DJP ya, kalau berani kirim surat kepada Presiden. Jangan cuman omong-omong doang di media ya. Perintahkan kepada DJP untuk nggak usah kasih batas waktu. Pokoknya kalau error gara-gara Cortex, maka Anda tanggung jawab, sanksi dihapuskan. Begitu aja, gitu ya. Nggak usah ngomong-ngomong di media doang. Kirim surat kepada Apindo, ke Apindo, kirim surat Apindo kepada DJP, somasi gitu ya kalau mau, kalau berani gitu. Jadi buat teman-teman, nggak usah ngelihat ke Cap 67 2025, waduh nanti yang dikasih relaksasi cuma Januari, entar Februari, Maret bayarnya gimana dong? Kemudian lapor cuma dikasih relaksasi 3 bulan doang, nanti April gimana dong? Udah teman-teman ya, nggak usah pemikiran seperti itu.
Jadi langkah-langkah begini, langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah teman-teman usahakan semampu Anda ya. Usahakan bayar tepat waktu, usahakan lapor tepat waktu. Kalau memang tidak bisa, ya udah lu nggak usah pusing, nggak usah marah-marah, nggak usah nangis-nangis, nggak usah ngamuk-ngamuk teman-teman ya. Kalau terpaksa telat bayar atau telat lapor, nggak apa-apa ya, pegang buktinya. Lu telat lebar gara-gara apa? Gara-gara, eee, ada error gitu ya. Nah, pesan errornya Anda screenshot, lu simpan sebagai lampiran dari laporan elu, dari pembayaran elu gitu kan. Nah, lu bilang tuh, di tanggal sekian, tanggal 15 atau tanggal berapa, masih error sehingga gua nggak bisa bayar. Atau tanggal 10 nih, kan relaksasi sampai tanggal 10 nih, masih error, kasih screenshot-nya sehingga gua nggak bisa lapor gitu kan. Nah, terus nanti kalau suatu hari ada STP terbit dan gue yakin nggak ada STP sebenarnya, gue punya keyakinan DJP nggak akan berani bikin STP untuk masa Januari, Februari, Maret 3 bulan ini ya. Kalau amit-amit STP-nya terbit, teman-teman nggak usah ribut ya, ajukan permohonan surat ya, surat permohonan atau permintaan penghapusan sanksi. Sesimpel itu teman-teman ya. Nah, nanti surat itu akan dibalas resmi oleh DJP atau oleh Kanwil. Bisa diterima, bisa ditolak. Kalau diterima kan beres nih. Nah, kalau ditolak teman-teman, nggak usah marah-marah, nggak usah ngamuk-ngamuk, nggak usah nangis-nangis. Langsung ajukan surat gugatan ke pengadilan pajak. Sesimpel itu teman-teman ya. Ajukan surat gugatan ke pengadilan pajak, biar hakim yang memutuskan, biar hakim yang melihat, memang sebrengsek itu Cortex ya? Memang sekacau itu ya? Kenapa orang masih dikasih sanksi gitu kan? Nah, tapi gue yakin tidak akan ada sanksi untuk Januari, Februari, Maret teman-teman ya. Nah, kalau ada sanksi Anda ajukan gugatan. Nah, sekarang mungkin banyak orang berpikir, "Waduh, kalau kayak Awan mah repot ya, kita mesti mengajukan gugatan, bikin drafting, hadir di sidang, repot dong, waktu terbuang," gitu ya. Banyak orang pengusaha begitu mikirnya. Nah, kalau begitu ada 2 solusi teman-teman ya. Solusi pertama adalah, kalau lu nggak mau hidup repot, lu ikuti maunya si oknum, ya kan. Kalau lu nggak mau repot, maka apapun STP yang terbit, lu bayar. Selesai, hidup lu selesai gitu loh, beres, hati tenang, lu bisa move on, nggak usah bingung, nggak usah ribut ke mana-mana, nggak usah berkuar-kuar di media sosial. Kalau lu, tidak mau ribut, tetapi lu tetap tidak mau ajuin gugatan ke pengadilan gitu kan. Nah, nggak mau repot gitu kan. Solusi kedua adalah kalau lu merasa repot untuk mengajukan gugatan, gue tanya, berapa sih nilai kerepotan lu? Berapa nilai kerepotan lu? 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 100 miliar? Masukkan angka itu di dalam gugatan pengadilan pajak lu. Beres, ya kan? Nanti biar hakim yang suruh si oknum pajak bayar lu, gitu loh. Oke? Jadi mulai sekarang biasakanlah gugatan pengadilan pajak Anda itu ada unsur materialnya, ada unsur rupiahnya, supaya bisa jerak itu oknum-oknum kantor pusat pajak itu ya, supaya mereka nggak sembarangan mempermainkan wajib pajak di dalam tata negara perpajakan ini, gitu teman-teman ya. Nah, jadi cuma ada opsi seperti itu, teman-teman nggak usah khawatir kalau memang lu nggak usah lihat Cap 67, nggak usah lihat Cap 67 ya, pokoknya kalau bukan salah lu bisa buktikan kalau bukan bukan salah elu, maka terlambat bayar, terlambat lapor, tidak ada sanksi. Kalau sanksi terbit, lu ajukan permohonan penghapusan sanksi, kalau ditolak, ajukan gugatan ke pengadilan pajak, ditambah dengan petitum mengenai berapa kerugian rupiah Anda, ya, material, imaterial. Kalau mau 100 miliar, tuliskan 100 miliar di dalam gugatan Anda ya, nanti biar hakim yang memutuskan. Kan nothing tulus toh, kalau lu kalah lu nggak ada rugi apa-apa, paling rugi waktu. Tetapi kalau lu menang, lumayan 100 miliar teman-teman ya, masuk kantong lumayan bisa pensiun gitu teman-teman ya, oke. Nah, itu teman-teman ya, untuk teman-teman yang masih mengalami kendala teknis di Cortex nggak usah khawatir, yang penting punya bukti-buktinya. Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.